Saat kamu ikhlas, uang datang sendiri. Mitos atau energi nyata? Ada satu rahasia yang terdengar terlalu sederhana untuk dipercaya. Semakin keras seseorang menggenggam uang, semakin licin uang itu mengalir keluar dari tangannya. Tetapi ketika ia mulai ikhlas, ketika hatinya berhenti mengejar dengan napas pendek dan mata penuh takut, sesuatu yang aneh terjadi. Peluang datang, orang yang tepat muncul, jalan yang tadinya buntu perlahan terbuka seperti pintu tua di kuil yang lama terkunci. Pertanyaannya, apakah ini hanya mitos manis untuk menenangkan orang yang lelah? Ataukah ada hukum energi yang lebih halus, lebih tua dari ekonomi modern, yang bekerja diam-diam di balik setiap rezeki? Kita hidup di zaman yang mengajarkan bahwa uang harus dikejar, direbut, dan diperebutkan. Kita diajari menghitung strategi, membaca pasar, membangun jaringan, mengejar target. Semua itu penting, tetapi ada satu wilayah yang jarang dibicarakan, keadaan batin seseorang ketika ia berhubungan dengan uang. Sebab uang bukan hanya angka di rekening, uang juga cermin. Ia memantulkan rasa takut, rasa kurang, rasa bersalah, keserakahan, dan juga rasa percaya. Di banyak tradisi kuno, kekayaan tidak pernah dipandang sekadar benda. Ia adalah aliran, seperti sungai yang mencari lembah, seperti angin yang masuk ke rumah yang jendelanya terbuka, dan manusia yang terlalu penuh ketakutan seringkali tanpa sadar menutup jendelanya sendiri. Ikhlas bukan berarti pasrah tanpa usaha, bukan duduk diam menunggu keajaiban jatuh dari langit. Ikhlas adalah seni melepaskan racun batin dari tindakan kita. Tetap bekerja, tetapi tidak diperbudak hasil. Tetap berharap, tetapi tidak hancur ketika semesta memilih jalan lain. Tetap menerima uang, tetapi tidak menjadikan uang sebagai Tuhan kecil yang menentukan harga diri. Hari ini, kita akan menyusuri pertanyaan yang jarang berani disentuh. Mengapa ketika seseorang berhenti memaksa, hidup justru kadang memberi lebih banyak? Mengapa ketenangan bisa menarik peluang? Dan apakah uang datang sendiri benar-benar energi nyata atau hanya kebetulan yang diberi nama spiritual? Karena mungkin yang selama ini kita sebut rezeki bukan sekadar mencari, mungkin ia juga soal menjadi wadah yang layak untuk menerima. Jauh sebelum uang berbentuk angka digital, jauh sebelum manusia mengukur kekayaan lewat saldo, saham, atau aset, peradaban kuno telah mengenal satu prinsip yang lebih halus. Segala sesuatu yang hidup bergerak dalam arus. Air mengalir, napas mengalir, musim berganti, darah berputar, dan rezeki dalam pandangan para bijak lama juga bukan benda mati. Ia adalah gerak. Di Mesir kuno, ada konsep ma'at, tatanan kosmis yang menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan dunia tak terlihat. Hidup yang selaras dengan ma'at berarti hidup dalam harmoni dengan hukum semesta. Ketika seseorang rakus, menipu, atau menimbun dengan ketakutan, ia tidak hanya melakukan kesalahan moral, ia sedang melawan arus keseimbangan. Kekayaan yang datang dari ketidakseimbangan mungkin tampak besar di luar, tetapi di dalamnya membawa kegelisahan, kutukan batin, dan rasa lapar yang tidak pernah selesai. Di India kuno, ajaran aparigraha, tidak melekat, tidak menggenggam berlebihan, menjadi salah satu fondasi spiritual yang dalam. Bukan berarti manusia dilarang memiliki. Yang diperingatkan adalah keterikatan. Karena saat sesuatu mulai menguasai kesadaran, saat uang bukan lagi alat tetapi pusat identitas, manusia kehilangan kebebasannya. Dalam Taoisme, Lao Tse mengajarkan prinsip Wu Wei, bertindak tanpa memaksa. Ini sering disalahpahami sebagai tidak melakukan apa-apa, padahal maknanya jauh lebih tajam. Wu Wei adalah tindakan yang selaras dengan arus kehidupan. Seperti petani yang tahu kapan menanam, kapan menyiram, dan kapan menunggu. Ia bekerja, tetapi tidak menarik batang padi agar cepat tinggi. Disinilah ikhlas mulai terlihat bukan sebagai kelemahan, melainkan kecerdasan spiritual.
Ikhlas adalah kesadaran bahwa manusia punya peran, tetapi bukan pemilik seluruh hasil. Kita bisa membuka toko, membangun usaha, belajar, menabung, bekerja keras, memperbaiki diri. Tetapi kita tidak bisa memaksa setiap orang membeli, setiap pintu terbuka, setiap rencana berjalan sesuai kehendak. Ada wilayah misterius di antara usaha dan hasil. Di sanalah banyak tradisi kuno meletakkan kata berkah. Namun sepanjang sejarah, pengetahuan ini sering disalahpahami. Sebagian orang mengubahnya menjadi ajaran pasif, tidak perlu berusaha, cukup pasrah. Sebagian lain menolaknya mentah-mentah karena dianggap tidak rasional. Dunia modern lebih menyukai rumus yang bisa dihitung. Kerja sekian jam, hasil sekian angka. Produktivitas menjadi altar baru, ambisi menjadi doa baru, dan kelelahan dianggap sebagai bukti keseriusan. Padahal, para bijak lama tidak pernah memisahkan usaha dari keadaan batin. Mereka memahami bahwa tindakan manusia membawa getaran dari niatnya. Dua orang bisa melakukan pekerjaan yang sama, menjual barang yang sama, berbicara dengan kalimat yang sama, tetapi membawa energi yang berbeda. Yang satu bertindak dari ketakutan, takut miskin, takut kalah, takut tidak cukup. Yang satu bertindak dari kejernihan, ingin memberi nilai, ingin bertumbuh, ingin ikut mengalir dalam pertukaran kehidupan. Secara lahiriah, keduanya tampak sama, tetapi secara batin mereka hidup di dunia yang berbeda. Bayangkan seseorang berdiri di depan sebuah sungai dengan kedua tangan terkekal erat. Ia berkata, "Aku ingin menerima air," tetapi tangannya tidak terbuka. Ia mendekat ke sungai, mencelupkan kepalan itu, lalu marah karena air tidak tinggal di dalam genggamannya. Begitulah banyak manusia berhubungan dengan uang. Mereka ingin menerima, tetapi batinnya tertutup. Mereka ingin rezeki datang, tetapi seluruh tubuhnya memancarkan ketakutan. Takut kurang, takut gagal, takut masa depan runtuh sebelum benar-benar terjadi. Maka setiap tindakan, bahkan yang terlihat produktif, diam-diam membawa aroma panik. Dan panik adalah bentuk halus dari penolakan terhadap kehidupan. Ikhlas mulai bekerja bukan sebagai mantra kosong, melainkan perubahan posisi batin. Ikhlas bukan berarti tidak peduli. Justru ikhlas adalah bentuk kepedulian yang sudah matang. Ia tetap bergerak, tetap memilih, tetap berusaha, tetapi tidak lagi membelenggu seluruh identitasnya pada hasil akhir. Orang yang belum ikhlas berkata, "Kalau uang ini tidak datang, aku hancur." Orang yang mulai ikhlas berkata, "Aku akan melakukan bagianku sebaik mungkin, tetapi nilai diriku tidak bergantung pada satu pintu ini." Kalimat kedua terdengar sederhana, tetapi di dalamnya ada pergeseran besar. Karena saat seseorang tidak lagi menaruh seluruh jiwanya pada satu hasil, pikirannya menjadi lebih luas. Ia bisa melihat alternatif, ia bisa mendengar nasihat, ia bisa membaca tanda-tanda kecil yang sebelumnya tertutup oleh kabut cemas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyebut ini sebagai kebetulan baik. Seseorang berhenti memaksa satu peluang, lalu tiba-tiba muncul tawaran lain. Seseorang berhenti mengejar satu klien dengan rasa putus asa, lalu justru bertemu orang baru yang lebih cocok. Seseorang berhenti melihat uang sebagai bukti bahwa dirinya berharga, lalu mulai bekerja dengan energi yang lebih jernih. Dan orang-orang merasakannya. Karena manusia, tanpa sadar, membaca keadaan batin manusia lain. Kita bisa merasakan ketika seseorang menjual sesuatu dengan ketulusan, dan ketika seseorang menjual karena takut tidak makan. Kita bisa menangkap perbedaan antara ajakan yang lahir dari nilai dan ajakan yang lahir dari keputusasaan. Uang sering datang melalui manusia, melalui kepercayaan, rekomendasi, kerjasama, transaksi, undangan, kesempatan. Maka ketika batin seseorang lebih tenang, cara ia berbicara berubah, cara ia mengambil keputusan berubah, cara ia menilai dirinya berubah. Dan perubahan kecil ini membuka jalur yang sebelumnya tertutup. Namun di sini ada jebakan besar. Banyak orang mendengar kalimat "uang datang saat kamu ikhlas", lalu mengubah ikhlas menjadi strategi baru untuk mendapatkan uang. Mereka berkata, "Baiklah, aku akan pura-pura ikhlas supaya uang datang."
Tetapi kepura-puraan itu tetap genggaman. Ia hanya memakai jubah spiritual. Di luar tampak pasrah, di dalam masih menghitung dengan gelisah. Kapan datang? Kenapa belum datang? Bukankah aku sudah ikhlas? Itu bukan ikhlas, itu transaksi batin. Ikhlas sejati tidak bisa dipakai sebagai trik untuk memanipulasi semesta. Ia bukan koin yang dimasukkan ke mesin kosmis agar keluar hadiah. Ikhlas adalah saat seseorang membersihkan dirinya dari tuntutan yang beracun, lalu kembali pada tindakan yang benar. Ia bukan berhenti menginginkan, ia berhenti diperbudak oleh keinginan. Sebelum kita masuk lebih dalam, coba tulis di kolom komentar, video ini sudah sampai ke kota kalian di mana? Dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Bali, Jogja, atau mungkin dari kota kecil yang namanya jarang disebut orang. Tulis nama kota kalian, karena mungkin tanpa kita sadari, setiap orang yang menonton video ini sedang dipertemukan oleh satu pertanyaan yang sama. Apakah rezeki benar-benar bisa berubah ketika batin mulai belajar melepaskan? Sekarang, mari kita buka lapisan yang lebih tersembunyi. Ada satu kesalahpahaman besar tentang ikhlas. Banyak orang mengira ikhlas berarti menerima keadaan apa adanya, bahkan ketika keadaan itu menyakitkan, tidak adil, atau bisa diperbaiki. Mereka mengira ikhlas berarti berhenti berjuang. Mereka mengira ikhlas adalah kalimat yang diucapkan orang kalah untuk menghibur dirinya sendiri. Padahal dalam tradisi batin yang lebih tua, ikhlas bukan menyerah kepada kemiskinan. Ikhlas adalah berhenti menyembah ketakutan. Ini perbedaannya sangat halus, tetapi sangat menentukan. Seseorang bisa berkata, "Aku ikhlas," tetapi sebenarnya ia sedang putus asa. Ia tidak lagi bergerak karena merasa dunia tidak berpihak padanya. Ia menutup pintu, berhenti belajar, berhenti mencoba, lalu menyebutnya sebagai penerimaan. Ini bukan ikhlas, ini luka yang memakai pakaian spiritual. Ikhlas sejati justru membuat seseorang lebih hidup, lebih jernih, lebih berani, karena ia tidak lagi digerakkan oleh kepanikan. Ia tidak lagi mengejar uang seperti orang yang dikejar hantu. Ia mulai bertanya dengan tenang, apa nilai yang bisa aku berikan? Apa kemampuan yang bisa aku asah? Pintu mana yang memang perlu diketuk, dan pintu mana yang hanya ingin aku paksa karena egoku takut dianggap gagal? Disinilah paradoksnya. Ketika seseorang berhenti menjadikan uang sebagai pusat hidupnya, ia sering menjadi lebih menarik bagi uang. Bukan karena semesta sedang bermain sulap, tetapi karena manusia yang tidak diperbudak uang biasanya membuat keputusan yang lebih bersih. Ia tidak mudah menipu, ia tidak mudah menjual dirinya terlalu murah, ia tidak mudah terjebak dalam peluang yang tampak mengkilap tetapi busuk di dalam. Ia bisa menolak sesuatu yang tidak selaras karena ia tidak merasa hidupnya selesai hanya karena satu kesempatan hilang. Dan anehnya, kemampuan untuk berkata tidak seringkali menjadi pintu bagi ya yang lebih besar. Banyak orang kehilangan rezeki bukan karena kurang peluang, tetapi karena terlalu takut kehilangan peluang. Mereka menerima pekerjaan yang merusak jiwa. Mereka bekerja sama dengan orang yang sejak awal terasa tidak benar. Mereka mengejar proyek yang terlihat besar, tetapi sejak awal membuat batin sempit. Lalu setelah semuanya kacau, mereka bertanya, kenapa rezekiku seret? Mungkin bukan seret, mungkin alirannya bocor ke tempat yang salah. Dalam banyak ajaran esoterik, uang dipandang sebagai bentuk energi pertukaran. Ia datang ketika ada nilai yang bergerak. Tetapi energi tidak hanya bergerak lewat kerja keras, ia juga bergerak lewat keselarasan. Keselarasan antara niat, tindakan, kapasitas, dan penerimaan. Kalau salah satu retak, aliran bisa terganggu. Misalnya seseorang ingin menerima lebih banyak uang, tetapi jauh di dalam dirinya, ia merasa tidak layak. Maka ketika peluang besar datang, ia menyabotase dirinya sendiri. Ia menunda, ia takut terlihat, ia takut menaikkan harga, ia takut menawarkan jasanya. Di luar, ia berkata ingin kaya. Di dalam, ia takut berubah. Ada juga orang yang mengaitkan uang dengan dosa.
Mungkin sejak kecil ia mendengar bahwa orang kaya pasti serakah, bahwa uang membuat manusia jahat, bahwa spiritualitas harus jauh dari materi. Maka ketika ia mulai menghasilkan lebih banyak, batinnya merasa bersalah. Ia ingin menerima, tetapi juga menolak. Maka ikhlas di tingkat yang lebih dalam bukan hanya melepaskan hasil. Ikhlas juga berarti melepaskan cerita lama tentang uang. Cerita bahwa uang selalu kotor, cerita bahwa orang baik harus selalu kesulitan, cerita bahwa kaya berarti jauh dari Tuhan. Cerita bahwa kalau kita menerima banyak, berarti kita mengambil bagian orang lain. Cerita bahwa hidup mulia harus selalu menderita. Padahal uang hanyalah penguat. Di tangan orang yang kosong jiwanya, uang bisa menjadi alat kesombongan. Tetapi di tangan orang yang sadar, uang bisa menjadi alat pelayanan. Ia bisa membayar pendidikan, menyembuhkan keluarga, membuka lapangan kerja, menolong diam-diam, menciptakan karya, memberi ruang bagi seseorang untuk hidup lebih bermartabat. Maka, pertanyaannya bukan hanya bagaimana agar uang datang. Pertanyaan yang lebih dalam adalah, saat uang datang, kesadaran seperti apa yang akan menerimanya? Karena kelimpahan tanpa kesadaran bisa berubah menjadi kutukan yang halus. Banyak orang mendapat uang lebih banyak, tetapi juga mendapat kecemasan lebih besar. Mereka naik kelas secara materi, tetapi tidak naik kelas secara batin. Di sisi lain, ada orang yang jumlah uangnya belum besar, tetapi batinnya mulai lapang. Ia mulai mengatur keuangan dengan hormat, ia mulai membayar hutang dengan kesadaran, ia mulai menerima bayaran tanpa rasa bersalah. Ia mulai berbagi tanpa ingin dipuji. Ia mulai bekerja bukan hanya demi bertahan hidup, tetapi demi menjadi saluran nilai. Orang seperti ini sedang membangun wadah. Dan dalam hukum yang lebih halus, wadah seringkali harus diperbesar sebelum isi ditambahkan. Karena kalau isi datang terlalu cepat, sementara wadah masih kecil, semuanya akan tumpah. Rezeki besar yang datang kepada batin yang belum siap bisa habis oleh impuls, ego, rasa takut, dan kebutuhan untuk membuktikan diri. Jadi, apakah saat kamu ikhlas uang datang sendiri adalah mitos? Jika dimaknai bahwa kita cukup diam, membayangkan kelimpahan, lalu uang turun begitu saja dari langit, maka itu mitos. Itu fantasi yang dibungkus dupa dan kata-kata indah. Tetapi jika dimaknai bahwa keikhlasan membersihkan ketakutan, membuka kejernihan, memperbaiki keputusan, menguatkan rasa layak, dan membuat seseorang lebih selaras dengan nilai yang ia berikan kepada dunia, maka itu bukan sekadar mitos. Itu energi nyata yang bekerja melalui tindakan nyata. Sekarang, tarik nafas pelan-pelan. Untuk beberapa detik, izinkan diri kalian berhenti mengejar. Tidak perlu membuktikan apapun. Tidak perlu memaksa semesta menjawab hari ini juga. Dimanapun kalian menonton video ini, di kamar kecil, di ruang kerja, di perjalanan pulang, atau di tengah malam saat pikiran belum mau diam, biarkan suara ini menjadi pengingat bahwa kalian tidak sedang tertinggal. Kalian sedang berjalan, kalian sedang dibentuk, dan apa yang memang menjadi jalan kalian tidak akan salah alamat. Letakkan satu tangan di dada kalau memungkinkan. Rasakan nafas masuk dan nafas keluar. Katakan dalam hati, pelan saja, aku bersedia berusaha dengan jernih. Aku bersedia menerima dengan lapang. Aku melepaskan ketakutan yang tidak lagi membantuku. Kalimat itu sederhana, tetapi bila diucapkan dengan kesadaran, ia seperti membuka jendela di ruangan batin yang lama pengap. Ada beberapa latihan sederhana yang bisa mulai kalian lakukan. Pertama, kenali hubungan emosional kalian dengan uang. Ambil kertas atau buka catatan di ponsel, lalu tuliskan satu kalimat ini. Uang bagi saya adalah... Jangan pikir terlalu lama. Biarkan jawaban pertama keluar. Mungkin yang muncul adalah keamanan, mungkin tekanan, mungkin kebebasan, mungkin sumber masalah, mungkin sesuatu yang selalu kurang. Jawaban itu adalah pintu, karena seringkali bukan jumlah uang yang pertama-tama harus disembuhkan, melainkan cerita batin yang kita tempelkan pada uang. Kedua, lakukan ritual pelepasan genggaman.
Setiap pagi, duduklah sebentar. 3 menit cukup. Pejamkan mata, lalu bayangkan di tangan kalian ada satu batu hitam kecil. Batu itu melambangkan ketakutan tentang uang. Takut tidak cukup, takut gagal, takut mengecewakan keluarga, takut masa depan runtuh. Genggam tangan kalian selama beberapa detik, rasakan tegangnya. Lalu perlahan buka telapak tangan. Bayangkan batu itu jatuh ke tanah, diserap bumi dan berubah menjadi cahaya yang netral. Lalu ucapkan dalam hati, "Aku tidak melepaskan usahaku, aku hanya melepaskan panikku." Ketiga, bertindaklah dari nilai bukan dari kekurangan. Setiap kali kalian ingin mencari uang, menawarkan jasa, membuat konten, menjual produk, melamar kerja atau membangun usaha, tanyakan satu pertanyaan. Nilai apa yang bisa aku berikan hari ini? Pertanyaan ini memindahkan pusat energi dari bagaimana caranya aku mendapatkan menjadi bagaimana caranya aku mengalirkan. Dan anehnya, ketika nilai mulai mengalir, uang memiliki jalur untuk bergerak. Karena uang, pada tingkat paling nyata, seringkali adalah tanda bahwa ada pertukaran nilai yang terjadi. Keempat, latih kemampuan menerima. Banyak orang bisa bekerja keras, tetapi sulit menerima. Saat dipuji, mereka menolak. Saat dibayar lebih, mereka merasa tidak enak. Saat peluang besar datang, mereka merasa belum pantas. Mulai sekarang, latih kalimat sederhana, "Terima kasih, saya menerima." Ucapkan ketika seseorang menghargai karya kalian. Ucapkan ketika ada rezeki kecil datang. Ucapkan ketika ada bantuan, peluang, atau pembayaran. Jangan buru-buru mengecilkan diri. Karena setiap kali kalian menolak penerimaan kecil, batin kalian belajar menutup pintu. Menerima bukan sombong. Menerima adalah menghormati alir. Namun ingat, jangan jadikan ikhlas sebagai cara licik untuk memaksa hasil. Begitu kalian berkata, "Aku sudah ikhlas, mana uangnya?" Saat itu juga kalian kembali menggenggam. Ikhlas bukan kontrak dagang dengan semesta. Dan jangan memakai spiritualitas untuk menghindari realitas. Kalau perlu belajar skill baru, belajarlah. Kalau perlu mengatur keuangan, aturlah. Kalau perlu berhenti boros, berhentilah. Kalau perlu keluar dari lingkungan yang merusak, ambil langkah. Energi tanpa tindakan akan menguap menjadi hayalan. Pada akhirnya, mungkin pertanyaan terbesar bukan lagi apakah uang datang sendiri saat kita ikhlas. Mungkin pertanyaan yang lebih jujur adalah, selama ini dari energi apa aku mencari uang? Dari takut atau dari percaya? Dari rasa kurang atau dari kesadaran bahwa hidup selalu menyediakan pintu bagi mereka yang mau bergerak dengan jernih? Dari luka ingin membuktikan diri atau dari keinginan tulus untuk memberi nilai, bertumbuh, dan menjadi saluran kebaikan? Karena ikhlas bukan mantra untuk membuat rekening tiba-tiba penuh. Ikhlas bukan jalan pintas bagi mereka yang malas melangkah. Ikhlas juga bukan alasan untuk menyerah pada keadaan yang sebenarnya bisa diubah. Ikhlas adalah keadaan batin ketika manusia berhenti berperang dengan hidup, lalu mulai bekerja bersama hidup. Ia seperti membuka kepalan tangan di tepi sungai. Air tidak bisa disimpan dengan genggaman yang keras. Ia hanya bisa diterima oleh telapak yang terbuka. Begitu pula rezeki. Ia mengalir melalui usaha, melalui orang lain, melalui kepercayaan, melalui keberanian, melalui nilai yang kita berikan, dan melalui kesiapan batin untuk menerima tanpa rasa bersalah. Maka jika hari ini hidup kalian belum terlihat seperti yang kalian harapkan, jangan buru-buru mengutuk diri sendiri. Jangan buru-buru merasa tertinggal. Mungkin kalian bukan sedang ditolak oleh rezeki. Mungkin kalian sedang diajak memperbesar wadah, membersihkan cara berpikir, menyembuhkan hubungan dengan uang, merapikan tindakan, menguatkan kapasitas, belajar menerima, belajar melepas, belajar berjalan tanpa terus-menerus mencambuk diri sendiri. Dan mungkin saat batin mulai tenang, kalian akan menyadari sesuatu yang selama ini tersembunyi.
Rejeki tidak selalu datang dalam bentuk uang lebih dulu. Kadang ia datang sebagai ide, sebagai keberanian, sebagai pertemuan, sebagai peluang kecil, sebagai dorongan untuk mencoba lagi, sebagai akhir dari sesuatu yang tidak lagi selaras, sebagai jeda yang memaksa kita pulang kepada diri sendiri. Jadi apakah saat kamu ikhlas, uang datang sendiri adalah mitos atau energi nyata? Ia menjadi mitos bila dipakai untuk lari dari tanggung jawab. Tetapi ia menjadi energi nyata ketika ikhlas membuat kita lebih jernih, lebih berani, lebih layak menerima, dan lebih selaras dengan nilai yang kita hadirkan ke dunia. Jika video ini membuat kalian melihat uang dengan cara yang sedikit berbeda, tulis di komentar, "Aku membuka aliran dengan tenang." Bukan sebagai mantra kosong, tetapi sebagai tanda bahwa mulai hari ini, kalian memilih untuk tidak lagi mencari rezeki dari kepanikan. Dan sebelum kalian pergi, ingat satu hal ini. Uang mungkin bergerak di luar diri kita, tetapi pintu yang paling sunyi sering berada di dalam. Pertanyaannya, apakah kalian sudah siap membukanya?